Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Raw Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Syekh Subakir dan Eyang Semar, Guru Sang Kinasih. Wahai sahabat putra putri Nusantara, Sang Kinasih saat Raw Piningit sebenarnya memiliki guru secara johir dan secara batin, bahkan memiliki guru spiritual melalui gaib. Syekh Subakir adalah tokoh ulama yang ternama, bahkan memiliki karismatik dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Selain adil, arif, bijaksana, beliau juga seorang ulama yang memiliki kemampuan supranatural, bahkan supernatural tingkat tinggi. Di mana Syekh Subakir adalah seorang tokoh yang mengemban tugas untuk menyebarkan ajaran budi pekerti ke seluruh penjuru Nusantara. Dan di Nusantara sendiri sebenarnya juga ada pamomong para ksatria Nusantara yang memiliki ajaran yang sama dengan Syekh Subakir, yaitu ajaran budi. Ajaran yang memberikan pencerahan tingkat tinggi pada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang dunia ketuhanan ataupun dunia kebatinan. Sehingga Syekh Subakir dan Eyang Semar ini merupakan tokoh yang paling sangat berpengaruh pada perjalanan para ksatria Nusantara, di mana mereka berdua mengajarkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal budi pekerti lebih dalam lagi, tak terkecuali orang-orang yang iri dengki kepada mereka. Saat Syekh Subakir dan Eyang Semar saling berkolaborasi membangun dan menata dunia Nusantara kita tercinta agar semakin makmur sejahtera, di mana perjalanan kedua tokoh ini saling memberikan maslahat dan kebaikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, wahai sahabat semua, setelah sepeninggal Syekh Subakir, ternyata Nusantara kita ini dimasuki oleh generasi-generasi selanjutnya, di mana generasi-generasi selanjutnya ini justru malah terpecah belah dengan satu dengan yang lainnya. Karena para ksatria Nusantara ini ada yang memiliki dua langsung guru spiritualnya, yaitu Syekh Subakir langsung dan bersama Eyang Semar. Tetapi di sisi lain ada ksatria yang cuma belajar dengan Syekh Subakir, dan ada juga yang hanya belajar melalui Eyang Semar. Sehingga kadar pemahaman keilmuan para ksatria ini tentunya berbeda-beda, dan termasuk level kesadaran mereka juga berbeda-beda. Akan tetapi entah mengapa, setelah keruntuhan era Majapahit, keruntuhan Nusantara, justru sejarah malah balik berubah, bahkan sejarah menjadi simpang siur. Sehingga bagi mereka yang berguru pada Syekh Subakir akan mengagung-agungkan Syekh Subakir dan menganggap Eyang Semar adalah musuh dari Syekh Subakir. Begitu juga sebaliknya, ksatria yang belajar dari Syekh Semar atau Eyang Semar, terlebih lagi yang tidak paham, maka dia juga akan kemungkinan memusuhi Syekh Subakir. Yang terjadi adalah perpecahan antara ksatria. Berbeda ksatria yang saat itu langsung memiliki keilmuan di dua guru, yaitu Syekh Subakir dan Eyang Semar. Dan murid Syekh Subakir dan Eyang Semar ini yang nantinya akan memberikan transformasi ataupun transfer energi spiritual kepada generasi-generasi penerusnya, sehingga hanya segelintir orang yang paham tentang kehidupan Syekh Subakir dan Syekh Semar
pada era zaman dulu kala, yang mana mereka berdua sama-sama memberikan ajaran budi pekerti, saling asih saling asuh satu dengan yang lainnya, dan demi kepentingan untuk membangun tatanan di Timur Tengah, di mana saat di sana dilanda kemarau yang begitu gersang, tanahnya tandus, gersang, dan melalui hubungan baik dengan Eyang Semar, ternyata itu juga dapat membawa maslahat dan kebaikan untuk bumi Timur Tengah. Sehingga Syekh Subakir pun dan Eyang Semar saling berkolaborasi menata dan membangun peradaban yang luar biasa makmur. Sesungguhnya Nusantara kita sebelum kedatangan Syekh Subakir adalah bumi yang begitu sejahtera, dengan ada peradaban budaya, bahkan keaneka kekayaan yang ada di dalamnya. Budaya budi pekerti semuanya luhur di bawah pamomong Eyang Semar. Namun kedatangan Syekh Subakir bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk saling berdiskusi, untuk menciptakan kesejahteraan di muka bumi, di mana zaman itu di Timur Tengah sungguhlah sangat banyak permusuhan dan pertikaian. Tak heran maka untuk itu Syekh Subakir datang ke bumi Nusantara untuk saling berdiskusi, untuk saling mengajarkan ajaran budi pekerti, ajaran welas asih kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Untuk pemahaman yang mungkin berbeda dengan pemahaman yang saya lihat, tentunya janganlah ini dijadikan sumber pertikaian atau perpecahan. Ini hanyalah sumber diskusi agar kita semua mau meresapi dan merenungi bahwa sesungguhnya sejarah itu terkadang tidak semestinya. Sejarah terkadang bisa dibuat oleh siapapun yang memiliki sudut pandang ataupun tafsir yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki pengaruh dan kuasa. Bagi sahabat SP, para pencinta sang kinasi Satrio Piningit, jika dirasa cerita yang saya sampaikan ini relevan ataupun searah ataupun sejalur dengan panjenengan semua, sudi agar kiranya memberikan tambahan dan masukannya di kolom komentar. Karena sesungguhnya Syekh Subakir dan Eyang Semar, mereka berdua adalah orang-orang yang tercerahkan dan orang-orang mulia. Dan tanah Jawa ataupun tanah Nusantara kita ini bukanlah tanahnya para dedemit atau makhluk para primitif tanpa peradaban.